Mas, teman saya ini mau murtad katanya. Loh, kenapa mau murtad? Ya itu temannya itu rumahnya mana? Kalau rumahnya saya nggak begitu paham. Loh gimana? Kalau itu jadi katanya temannya. Ya itu teman saya kantor katanya. Cerita sama saya, Mas ini nanti murtadnya hari Rabu katanya. Saya juga bingung. Ternyata sudah terjadwal. Tolong saya punya 2 video ini, tolong dilihat sama beliau, tolong diperlihatkan. Setelah itu terserah deh, mau dia murtad, mau dia bunuh diri terserah. Pokoknya harus lihat gitu. Nah 2 video ini yang saya kasih adalah tentang video ini kok. Waktu Michael Hyatt itu menulis 100 orang terbaik yaitu Rasul. Berlangsung, saya tunggu hari Rabu nggak ada kabar. Wah ini murtad beneran kayaknya. Udah dijadwal? Ya. Udah pakai jadwal? Saya tunggu, loh kok nggak ada kabar. Jumat saya tunggu ada kabar, sudah. Innalillahi nih kayaknya. Kota ini punya ranking terbaik seks bebas di Jawa Tengah. Ranking 3 sekarang. Ini jadi salah satu PR kita semua. Dan kemarin saya coba kerja sama beberapa dokter. Dokter itu bilang, Mas, kami setiap bulan itu ada kasus 3-5 orang yang terkena HIV/AIDS. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata lokalisasi dan kampus itu berdekatan, jalan kaki aja nyampe. Dimension agamanya berani, bukan non muslim lagi langsung. Banyak kos yang bebas di situ. Allah tabarakallah. Alhamdulillah kita dapat kumpul di sini. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga kita menjadi satu, mungkin ini sudah nggak pemuda lagi ya. Sudah ini ya, banyak yang sudah memang umurnya di atas 30 sepertinya. Dihitung 30. Tapi semangatnya sudah dihitung 30. Jangan, wah ini. Semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak kita juga mendapatkan syafaatnya baginda manusia paling sempurna, yaitu baginda Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap bisa menjaga ukhuwah ini, bertemu di dunia, bertetangga di surga. Nah, itu juga anak Taki. Di sini mungkin sedikit cerita atau sedikit perkenalan. Nama saya Gilang ya. Saya dari Kota Salatiga. Ini sepertinya P-nya banyak loh. Sepertinya followers saya akan naik nih. Naik. Diharapkan naik. Nggak bisa. Habis itu di take down. Hah? Oh enggak, aman. Kalau cerita sedikit, kalau Mualaf Center Salatiga ini, saya juga bingung berdirinya kapan, karena dulu Konsti pernah bilang pernah berdiri ya beberapa kali, terus habis itu tumbang, bangkit lagi, tumbang, bangkit lagi. Nah harapannya ini tidak tumbang lagi. Ini masih masa transisi, kita baru nyari teman-teman yang memang mau berkontribusi untuk Mualaf Center sendiri ya. Karena memang ternyata tidak mudah ya mencari untuk teman-teman di Mualaf Center ini aja Bang. Kalau ngajak untuk pengajian itu mudah, tapi untuk benar-benar terjun di Mualaf Center ini ternyata juga nggak mudah. Iya, karena gesekannya juga di Salatiga sendiri juga luar biasa ya, Masya Allah. Anget. Oh ya. Jadi ini saya cerita sedikit bahwa kemarin ada beberapa kasus ya, ada beberapa kasus yang datang kepada kami. Yang pertama kemarin ada salah satu pemuda. Nah pemuda ini datang ke basecamp kami. Beliau tiba-tiba bilang sama saya, Mas, teman saya ini mau murtad katanya. Loh, kenapa mau murtad? Ya itu temannya itu rumahnya mana? Kalau rumahnya saya nggak begitu paham. Loh, gimana? Kalau itu jadi katanya temannya. Ya itu teman saya kantor katanya. Teman saya kantor, karena saya respect sama beliau,
teman-temannya ternyata nggak peduli waktu itu kok. Jadi dia itu sempat curhat sama saya walaupun kita nggak kenal, tapi saya satu ini ya, satu lingkup kerja. Cowok. Aman Ustaz. Aman Ustaz. Nah, si pemuda ini akhirnya cerita sama saya, Mas ini nanti murtadnya hari Rabu katanya. Saya juga bingung. Ternyata sudah terjadwal. Bikin undangan. Lo sekalian. Ternyata hari Rabu. Nah, teman saya pemuda ini ketemu saya Jumat malam jam 10. Setengah 10 sampai hampir jam 1 malam. Akhirnya saya cerita ngalor ngidul. Singkat cerita, akhirnya saya bilang, Mas, saya ini hanya punya 2 solusi. Karena saya nggak bisa ketemu teman-teman. Saya pertama hanya bisa berdoa, semoga itu tidak terjadi. Yang kedua, tolong saya punya 2 video ini, tolong dilihat sama beliau, tolong diperlihatkan. Setelah itu terserah deh, mau dia murtad, mau dia bunuh diri terserah, pokoknya harus lihat gitu. Nah, 2 video ini yang saya kasih adalah tentang video ini kok, waktu Michael Hyatt itu menulis 100 orang terbaik yaitu Rasul. Itu videonya sekitar durasi 2-3 menit. Dan yang kedua itu videonya Dr. Zakir Naik waktu itu. Saya gak lupa video yang mana yang Dr. Zakir Naik, tapi saya minta tolong ke masnya, tolong sampaikan ini ke masnya itu. Nah, berlangsung, saya tunggu hari Rabu gak ada kabar. Wah, ini murtad beneran kayaknya. Udah dijadwal. Ya. Udah pakai jadwal. Saya tunggu, loh kok nggak ada kabar. Jumat saya tunggu ada kabar, sudah. Innalillahi nih kayaknya. Hampir itu terus sepekan saya tunggu nggak ada kabar, saya nggak nanya. Kemudian masnya bilang sama saya, Mas bilang alhamdulillah dia nggak jadi murtad katanya. Alhamdulillah. Nggak jadi murtad. Nggak jadi. Dia video itu. Selamat. Ya Allah. Padahal saya nggak ngapa-ngapain. Sharing video kan lumayan. Iya. Dapat pahala share. Nah, Makanya dari sini agak ini ya, dari sini aja sudah agak menantang ya. Artinya ini kalau kayak seperti Mas Adi harus jemput jenazah, ini juga nggak kebayang. Serius. Saya lihat videonya beliau live di ambulans gitu jemput, itu saya nggak tahu berapa peluru yang sudah. masih pakai ambulan. Dulu aku pakai motor. Insya Allah. Seru loh. Dia nggak banyak goyang, diem-diem aja di belakang. Loh itu penting. Goyang-goyang jatuh. Pernah ya? Ya iya kan. Dia udah kaku, udah diem, enak digoncengnya. Kan kalau masih hidup banyak pola, no? Jadi memang unik sekali ya. Dan ada salah satu kasus lagi, memang ini juga lumayan unik karena saya tidak mau cerita namanya ya. Tapi ada salah satu bapak-bapak datang kepada saya waktu itu malam juga jam 10. Itu malam, saya juga heran yang datang kok agak aneh-aneh. Tapi tidak apa-apa, ini bagian dari. Oh, yang tadi belum termasuk aneh sih. Iya, masih belum ya sih. Dia biasa. Masih biasa ya. Nah, ini ceritanya bapak-bapak ini cerita sama saya, Mas. Saya itu punya anak 1 perempuan. Istri saya sekarang posisinya di Kabupaten Semarang katanya. Nah, anak istri saya itu ngusir saya dari rumah, katanya gitu loh. Karena saya habis resign dari Bank BRI katanya. Nah, oke. Setelah itu sudah nggak ngumpul 2 tahun. Akhirnya beliau pulang ke orang tuanya. Singkat cerita, si bapak-bapak yang datang ke saya ini akhirnya ketemu sama perempuan. Perempuan ini non muslim, punya anak 1 janda. Tetapi anak ini tidak tahu bapaknya siapa. Karena memang waktu itu nggak tahu ya, entah gimana disemak-semak atau apa ya. Nakal. Intinya kayak gitulah. Nakal. Nah, ternyata si perempuan anak 1 ini punya orang tua juga. Orang tuanya ini dua-duanya non muslim. Tapi setelah cerai, ternyata ibunya dulunya muslim. Setelah cerai, Murtad. kemudian balik lagi ke muslim, Islam. Nah, akhirnya kalutlah si perempuan ini. Kalut,
tidak punya pekerjaan, mau bunuh diri karena hanya lulusan SMP nyari kerja susah, sedangkan dia punya anak yang harus diurusi. Yang harus di ya. Nah, kemudian ketemulah sama bapak-bapak ini dan dikasih pekerjaan sama yang tadi bapak-bapak datang pada saya. Beliau bilang, Mas, ini saya harus gimana? Lah, gini aja Pak, yang istrinya itu kira-kira bisa dirujuk lagi nggak? Sepertinya sulit. Tapi saya juga pengen menyelamatkan yang kedua. Aduh, saya mikirnya malah ini jadi poligami nanti. Itu udah di luar orang konten Ya. itu. Makanya Serahkannya ke Ustadz Denok ini harusnya ini. saya juga Beda topik. akhirnya Belakangnya. saya bilang sama bapak-bapaknya, Pak, tolong diselesaikan yang pertama dulu Nah, sebelum ini dinikahi. Kalau dicerai sekalian, kalau udah ya rujuk sekalian. iya iya. Nah, kemudian baru kita ngomong yang kedua. Ya nanti di istiqoroh dulu Pak. Saya udah ngomong panjang lebar, sepertinya bapaknya tetap terakhir tetap bilang, tapi saya kasihan Mas, mau nyerahin istri saya karena anak saya, kasihan nanti gimana gedenya. Nah, saya cerita, saya masa kecil itu keluarga saya juga broken home dari SMP. Saya jadi rumah saya aslinya gerobokan, ya. Terus saya SMP Nah, sekolah Salatiga. Dulu ngekos Ustaz saya. Udah SMP itu udah mandiri ngekos. Terus sempat nunggu di wartel, zaman dulu masih ada wartel ya. Ya buat nyari ini buat nyari inilah sangu ngamen kayak gitu di stasiun dulu masih boleh. Maka saya ceritakan dulu saya kayak gini. Terus kemudian dia tetap mikir, wah saya juga berat Mas, tapi saya juga pengen nyelamatin ini lagi. Waduh. Nah akhirnya saya tukar-tukaran nomor kok. Ini baru ya kita nanti kegiatan kita libatkan. Sementara ini Mualaf Center Salatiga ini baru istiqomah di sedekah pagi. Insya Allah besok itu kita ada penyerahan alat ini ya, alat kebersihan untuk pondok pesantren yang memang tidak mampu di Salatiga. Nah, jadi karena kebanyakan yang pondok yang ke bawah itu makan sama alat mandinya itu masih di sendiri. Makanya rencananya nanti kita sementara kebutuhan itu kita coba penuhi dengan teman-teman circle kita dulu. Nah kemarin saya itu terinspirasi dari beberapa teman yang menggait relawan sampai tingkat RT. Makanya kemarin ada saya namanya relawan Mualaf Center. Lumayan sih. Jadi kita 4 orang, tapi kita harus bisa menggerakkan banyak orang. Di sisi lain, di relawan itu kita juga menyebar orang kalau ada apa-apa. Kayak gitu. Ini baru kita pelan-pelan kita ajak kolaborasi, kita benar-benar makanya kita mau adain ngaji tahsin juga karena kita habis hapus tato kemarin ada sekitar 50 database yang sudah kita kelola kemarin. Jadi kalau kemarin saya minta ke teman-teman tolong bener-bener diinterview hapus tato itu, jangan hanya sekedar hapus tato. Karena saya lihat di komunitas lain hapus tato selesai. Menurut saya tidak efektif. Kita harus tahu personal, kita beda tahu. Orang mana, dia ngapain harus hapus tato, anaknya berapa, istrinya berapa. Nah, misalnya kita tidak tahu. Terus kerjaannya apa? Terus Jawab. Dia ini hapus tato ngapain? Tujuannya apa? Nah, itu nanti kita coba ini coba kelola data ini. Kita coba yang paling dekat adalah kalau memang ada yang menengah ke bawah coba kita bantu. Nah, terus kita juga mau mengadakan kajian rutinan yang dimana nanti berbasis saya mengadopsi Kiai Lukman. Rencananya saya mau nyari masjid di tengah kota yang bisa jadi base camp selain di rumahnya Pak Susilo yang di sana. Jadi kata Kiai, kalau pengen berkah ya coba kita kembalikan fungsi masjid itu tadi. Ya, kembali ke masjid. Ya, kembali lagi ke masjid. Makanya kita nyari masjid. Alhamdulillah kita juga udah punya ustadz yang satu frekuensi sama kita. Jadi kita nanti pelan-pelan mengajak teman-teman yang kita kelola datanya di hapus tato ataupun relawan dulu.
kita perkuat pelan-pelan. Sembari kita juga memperkuat tim internal, karena tim internal yang saya memang ini belum kuat. Satu, karena kita masih ada project di lain sebelum dulu di MCI ya. Jadi kita coba mau ngatur ritme yang tepat sembari kita mau regenerasi juga. Regenerasi ini ya jadi relawan itu. Jadi boleh kita jadi otak tapi eksekutornya mereka. Ya. Jadi biar gantian, biar gak capek juga dakwahnya. Nah, paling yang yang paling terdekat, alhamdulillah kemarin saya sudah silaturahmi ke wali kota dan wakil ya. Saya juga mau mempresentasikan Mualaf Center karena saya belum mendeklarkan saya di MCI sama wali kotanya. Ya tahunya saya masih pemuda Israel Salatiga, tapi saya pengen cerita banyak. Memang rencananya MCI ini juga mau menyasar ke seks bebas ya. Kok krungu? Tangan kalem. Kok iso krungu iki? Kok iso krungu iki? Jadi Salatiga itu kecil, hanya 4 kecamatan dan 22 kelurahan. Kota Madia. Ya, Kota Madia. Tapi kota ini punya ranking terbaik seks bebas di Jawa Tengah. Ranking 3 sekarang. Ini jadi salah satu PR kita semua. Dan kemarin saya coba kerjasama sama beberapa dokter. Dokter itu bilang, Mas, kami setiap bulan itu ada kasus 3-5 orang yang terkena HIV/AIDS. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata lokalisasi dan kampus itu berdekatan, jalan kaki aja nyampe. Dimension agamanya berani, bukan non muslim lagi langsung. Banyak kos yang bebas di situ. Iya. Bebas. Makanya kita mau pemerintahan, kita mau nyari solusi ya. Memang tidak gampang. Tapi Instagramku live. Instagramku live loh. Tenang dulu. Pada tidur lah gitu. Ayo lanjut. Yang lainnya ya. Siap. Itu aja sih. Bukan. Oh ya, ini ada teman-teman di sana, ada Ustadz Sigit yang pakai baju. Ada Mas Bowo yang pakai baju merah. Nah, ini beliau ini luar biasa, walaupun beliau mualaf, beliau tidak pernah ketinggalan sholat subuh di masjid. Dari apa dulu Katolik? Ya. Dari apa? Gimana? Mualaf? Dari agama apa? Oh, dulu Katolik. Oh, Katolik. Salatiga rata-rata Katolik. Iya. Terus ada yang gemuk sendiri itu di belakang layar, namanya Mas Wawan. Nah, beliau ini jago buat logo, misal media, pokoknya. Oh, oke, media kreatif. Saingannya Mas Andi Antoni lah. Oh. Cuman, ya. Oh iya, benar. Partneran. Nah, wis jangan. Ya. Terus ada Mas Eri, Nih, beliau santai ngambil makan. ini premannya Lagi Salatiga. live. Nah, ini ada Mas Eri. Mas Eri ini Tadi makan dulu. Wah, ini. mualaf. Oh ya, mualaf ya, antum ya. Udah pada ya? Sudah. Kristen dulu. Kristen. Protestan. Antekosta. Baptis. Nah, ini ada Mas Haki, beliau masih kelas 3 SMA ya. Ya. Beliau masih 3 SMA tapi sudah luar biasa. Sudah bunuh berapa orang, Mas? Gimana? Ya, kita bisa didik untuk enggak. Aduh. Enggak. Aku malu. IG ku loh. Yang lama udah tewas. IG hanya. Itu aja sih mungkin dari saya kalau IG baru. Jangan lupa kalau ada loncat pasti. Aman. Kostum nggak apa-apa, belakangnya banyak kita yang mau. Nah, itu kan di repost. Besok 24 jam ada yang denger itu. Iya. Besok kostum ditanya itu bukan orang saya.
Enggak. Berani. Siap. Mungkin itu perkenalannya. Terima kasih buat teman-teman. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Kalau ada salah kata dari saya minta maaf sebelumnya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.